Berjumpa dengan kami kelompok 3 dalam mata kuliah pengembangan pemikiran pendidikan Islam. Kami dari kelompok 3 akan membawakan makalah berjudul Konsep Teoritis tentang Potensi Pendidikan dalam Perubahan Secara Mendalam. Selanjutnya, selamat menyimak materi dari video yang kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama mengenai pemikiran filsafati tentang Tuhan, alam, manusia, ilmu, akhlak, dan relasinya dengan pendidikan. Oke, yang pertama saya mengambil poin-poin yang penting saja. Yang pertama yaitu pemikiran filsafati tentang Tuhan dan relasinya dengan pendidikan. Yang pertama, Tuhan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Tuhan dalam pendidikan merupakan sumber ilmu yang diaplikasikan lewat wahyunya yang berupa hauliyah dan kauniyah. Hauliyah itu berupa nas Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan kauniyah itu berupa alam semesta. Tuhan sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi, bahwasanya Tuhan itu sebagai manhaj atau Tuhan itu sebagai sumber. Jadi semangat ketauhidan menjadi landasan untuk mencari ilmu pengetahuan. Islam mengajarkan bahwa Tuhan merupakan sumber dari segala sesuatu, ilmu dan kekuasaannya yang meliputi bumi dan langit yang nyata maupun yang gaib. Tuhan adalah sebagai tujuan pokok atau akhir pendidikan Islam. Dengan kesadaran tauhid yang benar, maka tujuan pendidikan yang berlandaskan ketuhanan akan menghasilkan individu yang paripurna dan insan kamil, yaitu manusia yang baik secara moral dan cerdas secara intelektual, hingga akhirnya ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu Tuhan sebagai dasar pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah pandangan hidup yang menjiwai atau mendasari seluruh aktivitas pendidikan. Menurut Abu Dinata, dasar pendidikan Islam yang paling utama adalah tauhid atau ketuhanan. Seluruh kegiatan pendidikan Islam dijiwai oleh norma-norma ilahiyah dan sekaligus dimotivasi sebagai ibadah. Dengan ibadah, pekerjaan akan lebih bermakna, tidak hanya makna material tetapi juga makna spiritual. Jadi, Tuhan merupakan sumber utama dan dasar dalam pendidikan. Tuhan berfungsi sebagai pijakan atau pedoman dalam pendidikan. Pendidikan tidak akan pernah ada jika Tuhan tidak menciptakannya. Tuhan menjadikan pendidikan agar manusia mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan Tuhan merupakan salah satu sarana untuk mengaktualisasikan diri melalui pendidikan tersebut. Oke, yang kedua yaitu pemikiran filsafati tentang alam dan relasinya dengan pendidikan. Alam merupakan salah satu bentuk dari ciptaan Tuhan, yang mana alam sebagai tempat untuk memperoleh segala pengetahuan dan ladang untuk menjalankan pendidikan. Alam semesta dalam dunia filsafat ini disebut dengan kosmologi atau ilmu yang mempelajari tentang realitas jagat raya atau alam semesta ini. Poin yang pertama yaitu pengertian tentang alam. Alam merupakan segala sesuatu selain Allah yang ada di langit dan di bumi ini. Menurut Abu Al-Ainain menyebut alam semesta dalam filsafat dengan istilah al-kaun, yang berarti segala sesuatu yang diciptakan Allah, yang mencakup nama segala jenis makhluk, baik yang dapat dihitung maupun yang dapat dideskripsikan saja. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa alam semesta bermakna sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa saja yang terdapat di dalamnya, baik yang konkret atau yang gaib,
merupakan bagian dari alam semesta yang berkaitan satu dengan yang lainnya, dan alam merupakan tempat untuk menjalankan pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan penciptaan alam semesta. Tuhan tidak pernah menciptakan segala sesuatu tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Sebagaimana alam ini mempunyai tujuan tersendiri untuk bagi Allah diciptakannya untuk manusia. Tujuan penciptaan alam semesta ini dalam perspektif Islam pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini diciptakan sebagai bahan dan sumber pelajaran serta pengamatan bagi manusia untuk menggali segala sesuatu yang ada di alam ini, menggali rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan akal dan pengamatan untuk dapat menyumbangkan suatu kebajikan dan faedah bagi manusia seluruhnya, yang pada akhirnya manusia akan memahami apa hakikat diciptakannya alam semesta ini. Alam semesta ini diciptakan Allah untuk manusia, yaitu untuk memenuhi segala sesuatu, segala kebutuhan manusia di dunia ini, sebagaimana kebutuhan manusia dalam hal pendidikan. Oleh karenanya alam telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, untuk sebagai tempat tinggal manusia. Ini dimaksudkan agar manusia itu mudah dalam memahami alam semesta dan tahu bagaimana cara memanfaatkannya untuk kepentingan mereka, terutama dalam hal pendidikan ini. Selanjutnya yang C yaitu pemikiran filsafati tentang manusia dan relasinya dengan pendidikan. Di sini saya mengambil manusia sebagai teomorfis. Manusia dalam dunia pendidikan bisa berperan sebagai subjek dan sekaligus objek pendidikan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Al-Atos, pendidikan dalam Islam adalah sesuatu yang khusus hanya untuk manusia. Dari situ tujuan kemunculan manusia di dunia itu untuk memperoleh pengetahuan, memperoleh segala sesuatu, dan untuk menjadi manusia yang universal atau insan kamil, yaitu manusia yang menjadi cermin yang memantulkan semua nama dari sifat Allah tersebut. Manusia sebagai teomorfis itu mempunyai arti bahwasanya manusia diturunkan dari ruh yang merupakan milik Allah, dan dengan demikian terdapat dimensi ketuhanan dari dalam diri manusia tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya manusia merupakan bentuk dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia relasinya dengan pendidikan itu manusia bisa sebagai subjek sekaligus objek dalam pendidikan tersebut. Selanjutnya yang D yaitu pemikiran filsafati tentang ilmu dan relasinya dengan pendidikan. Di sini saya mengambil poin epistemologi dan pendidikan. Cabang atau aliran filsafat yang mempelajari tentang ilmu itu disebut epistemologi. Jadi cabang filsafat ini mengkaji hakikat, sumber, struktur, dan keabsahan atau validitas dari pengetahuan tersebut. Kemudian apa sih relasinya antara epistemologi dengan pendidikan itu? Sebagaimana metafisika, epistemologi itu berada pada dasar pemikiran manusia. Sistem pendidikan bersinggungan dengan pengetahuan. Karena itu epistemologi merupakan faktor
utama dalam menentukan paham dan praktik kependidikan. Epistemologi memberikan pengaruh langsung terhadap pendidikan dalam beragam bentuk. Jadi, asumsi epistemologi seseorang mempengaruhi terhadap pandangan dan praktik seseorang tersebut. Poin selanjutnya yaitu pemikiran falsafati dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam pada jayanya tidak lepas dari pengaruh filsafat Yunani. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan ini banyak yang telah dikembangkan oleh para ahli-ahli atau filsuf-filsuf dari kalangan kaum muslimin atau filsuf-filsuf muslim, sebagaimana banyak sekali pakar atau ahli ilmu dalam kalangan muslim ini seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Al-Khwarizmi serta Al-Batani. Sebagaimana salah satu contohnya yaitu Al-Khwarizmi. Dia menemukan ilmu matematika dan masih dipergunakan sampai sekarang ini. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan ini tidak lepas dari peran filsuf-filsuf Yunani dan filsuf-filsuf Islam, dan perkembangan pengetahuan ini begitu pesat dan telah kita rasakan sampai sekarang ini. Poin yang yang terakhir yaitu pemikiran filsafati tentang akhlak dan relasinya dengan pendidikan. Banyak dari kalangan para ahli ilmu, ahli tafsir memberikan argumentasinya mengenai pentingnya akhlak sebagaimana Imam Al-Ghazali, Ibnu Maskawih, dan lain-lain. Di sini saya mengambil pentingnya akhlak dalam pemikiran Al-Ghazali. Akhlak dalam kehidupan sehari-hari itu menduduki tempat yang paling tinggi atau tempat yang paling penting sekali, baik sebagai anggota masyarakat, sebagai bangsa, karena jatuh bangun, rusak hancurnya, sejahtera atau tidaknya suatu bangsa, suatu masyarakat itu tergantung pada akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, maka lahir batinnya pun akan mengikuti baik pula, dan juga sebaliknya. Akhlak merupakan bagian terpenting dalam diri manusia, dalam kehidupan manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Karena apa? Karena manusia tanpa akhlak maka akan hilang derajat kemanusiaannya sebagai makhluk yang mulia. Sasaran pendidikan menurut Al-Ghazali itu, menurutnya puncak kesempurnaan manusia adalah seimbangnya antara akal dan hati yang membina ruh manusia. Jadi sasaran inti dari pendidikan adalah kesempurnaan akhlak manusia dengan membina ruhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi pendidikan bisa dikatakan sukses membidik sasaran apabila sekiranya mampu mencetak manusia yang berakhlakul karimah. Pendidikan ke depan itu diharapkan pendidikan yang mampu mencetak atau mengedepankan akhlak yang mulia sehingga akan melahirkan manusia yang sempurna, baik dari segi pengetahuan maupun akhlaknya. Pendidikan dan akhlak itu mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Bahkan pendidikan setinggi apapun jika tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, maka hasilnya pun akan sia-sia. Sebagaimana al-adabu faqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Jadi setinggi apapun pendidikan seorang, sehebat apapun orang tersebut dalam segala hal, tanpa dibarengi dengan akhlak yang mulia, maka semua itu sia-sia atau omong kosong, atau tidak ada nilainya atau tidak ada artinya sama sekali. Jadi pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari dan pentingnya akhlak dalam pendidikan itu mempunyai peran besar
atau pengaruh besar terhadap diri kita. Jadi akhlak itu lebih tinggi, akhlak itu lebih mulia daripada ilmu. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anis Fitriana. Oke, yang selanjutnya itu ada peran berbagai sektor dalam pendidikan. Nah, ini ada peran dari ekonomi, peran keluarga, peran pemerintah, dan juga peran masyarakat. Nah, yang pertama yaitu peran ekonomi terhadap pendidikan. Nah, dalam peran ekonomi terhadap pendidikan ini, pendidikan itu cukup menentukan, tetapi bukan sebagai pemegang peran utama dalam pendidikan. Nah, sebab lembaga pendidikan ada hal lain yang menentukan maju dan mundurnya lembaga pendidikan ini. Nah, fungsi ekonomi dalam lembaga pendidikan ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan berlimpah. Nah, sedangkan peran ekonomi sendiri itu dalam lembaga pendidikan ini ada 5. Yang pertama yaitu pemenuhan keperluan pendidikan yang tak dapat dibuat sendiri seperti sarana dan prasarana, media, alat peraga, dan lain sebagainya. Nah, jadi fungsinya pembangunan ekonomi ini untuk membuat sarana prasarana, terus media, alat peraga, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada membiayai semua peralatan gedung. Terus meningkatkan motivasi kerja. Yang keempat, meningkatkan gairah kerja para personila pendidikan. Yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan para personila pendidikan. Nah, jadi perannya ekonomi terhadap pendidikan itu ada 5. Nah, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa peran ekonomi dalam pendidikan yaitu untuk memperkuat antara ekonomi dan juga pendidikan itu sendiri. Nah, jadi itu peran ekonomi dalam pendidikan. Nah, yang selanjutnya ini ada peran keluarga dalam pendidikan. Nah, kita ketahui bahwasanya keluarga ini merupakan peran utama dalam sebuah pendidikan. Nah, kenapa? Karena manusia ini sendiri dilahirkan dan juga dirawat hingga menjadi dewasa itu dalam keluarga. Nah, bentuk atau cara pendidikan yang diberikan keluarga ini bisa berupa itu budi pekerti, akan mempengaruhi budi pekerti, tumbuh dan juga perkembangannya anak itu sendiri. Nah, pendidikan inilah nanti yang akan dibawa seseorang ke dalam jenjang selanjutnya, yaitu ke pendidikan atau ke sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu peran pemerintahan dalam pendidikan. Yang selanjutnya yaitu peran pemerintahan dalam pendidikan. Nah, ini peran pemerintahan dalam pendidikan ini menurut Undang-Undang BHP Badan Hukum Pendidikan ini bisa menjadi salah satu landasan bagi pemerintah untuk melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap pembiayaan pendidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP, yaitu biaya pendidikan harus ditanggung oleh orang tua dan juga peserta didik itu sendiri. Dalam Undang-Undang BHP ini juga mengatur pembatasan bagi pelajar peserta yang memperoleh biaya siswa sebesar 20%. Yang selanjutnya yaitu peran masyarakat dalam pendidikan. Nah, pendidikan dengan masyarakat ini saling berkaitan. Perkembangan pendidikan itu diperlukan yang namanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini berperan sebagai subjek atau pelaku pendidikan. Tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, maka pendidikan negara tidak boleh dilihat dari konsep pendidikan. Masyarakat merupakan sekumpulan banyak orang yang dari berbagai komunitas yang dari berbagai. Nah, masyarakat ini mempunyai peran besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Nah, peran ini antara lain yaitu menciptakan suasana yang dapat menunjang
pelaksanaan pendidikan nasional dan ikut serta melaksanakan pendidikan non pemerintah, yaitu pendidikan sosial. Nah, jadi itu beberapa peran sektor dalam pendidikan itu ada 4. Yang pertama yaitu peran ekonomi dalam pendidikan, yang kedua peran keluarga dalam pendidikan, yang ketiga peran pemerintah dalam pendidikan, dan yang terakhir yaitu peran masyarakat dalam pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran pendidikan dalam perubahan manusia. Kenyataannya tidak semuanya berkembang sebagaimana apa yang diharapkan. Kemudian lahirlah dalam pemikiran manusia problem-problem mengenai kemungkinan perkembangan potensi tersebut. Fadil Jamali, ilmuwan Irak, membahas mengenai peranan pendidikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, peranan pendidikan memerangi keterbelakangan. Pendidikan yang dimaksud Fadil Jamali di sini adalah pendidikan Islam yang berperan dalam usaha memberantaskan kemunduran dan menerangi keterbelakangan. Jika dilihat dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi, kita mengenal ada negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Akan tetapi hidup ini tidak hanya mengenai berupa ilmu dan teknologi, akan tetapi ilmu dan teknologi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan yang mulia, sedangkan yang menjadi tujuan utama adalah merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan. Kenyataannya menunjukkan ada negara-negara yang maju dalam ilmu dan teknologi namun terbelakang dalam tatanan sistem sosial dan kemasyarakatannya, dan ada sebaliknya juga terdapat negara yang yang terbelakang dalam ilmu dan teknologi namun maju dalam bidang seni, mental, dan kemasyarakatannya. Yang kedua, peranan pendidikan dalam mengembangkan iman dan takwa. Pendidikan Islam mempunyai peranan yang penting sekali dalam perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu mengarahkannya pada kebaikan dan menjadikannya bermanfaat bagi manusia dengan menumbuhkan iman dan menyuburkan pertumbuhannya. Hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan sangat erat sekali, bagaikan anggota badan. Iman dengan peranannya mendorong untuk mencari ilmu pengetahuan yang benar. Menurut pendapat lain, pendidikan itu juga sebagai proses kemanusiaan. Pendidikan merupakan proses kemanusiaan menuju lahirnya insan bernilai secara kemanusiaan. Proses kemanusiaan adalah proses membentuk manusia menjadi insan yang sejati. Agenda proses kemanusiaan manusia dipandang berhasil, manakala dengan itu lahir manusia sejati, manusia dengan tampilan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai proses kemanusiaan dan pemanusiaan, pendidikan dapat dipandang dari 2 sisi, yaitu sebagai proses pendewasaan peserta didik untuk hidup pada alam demokrasi dan memasuki sektor ekonomi produktif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.